sosok hantu perempuan berbaju merah bertaring dengan tertawa menyeramkan. Sekarang ini gua akan bahas sebuah kisah horor urban legend yang cukup fenomenal di Jawa Timur, yaitu misteri hantu Herlina. Dulu ada seorang santriwati yang sedang mondok menuntut ilmu di sebuah pesantren di Jawa Timur. Sebut saja santriwati tersebut bernama Herlina. Dia anaknya cantik, ramah, adab sopan santunnya sangat baik. Terlebih dia juga memiliki sifat rajin, selalu bantu-bantu memasak di dapur pesantren. Bersih-bersih seperti nyapu di pesantren sering dia lakukan. Nah, karena sifat rajin tersebut, harusnya sih Herlina ini mendapatkan apresiasi dari pihak pesantren ataupun dari teman-temannya. Tapi ini malah sebaliknya. Herlina merasa semua tindakan dan perilakunya tidak pernah dihiraukan di pesantren itu. Seolah-olah keberadaannya itu tidak dianggap sama sekali. Berbeda dengan kawan-kawannya yang lain, suka bermain bareng, tapi si Herlina ini selalu dikucilkan. Lama-kelamaan, posisi Herlina dalam keadaan seperti itu, ia merasa tertekan dan ingin seperti kawan-kawannya yang lain yang mendapat perhatian banyak teman dan pengurus pesantren, alias dia dikucilkan. Karena hal tersebut, akhirnya muncul iri hati di dalam diri Herlina. Hingga suatu hari, demi mendapatkan perhatian, dia mencuri sebuah batu cincin akik dari seorang kiai yang mengajar di pesantren tersebut. Tapi sayangnya, saat dia mencuri cincin batu akik itu, malah ketahuan oleh santri yang lain yang kemudian melaporkan Herlina atas kejadian tersebut ke pihak pengurus pesantren. Pihak pesantren kemudian berniat menghukum Herlina dan melaporkan ke Pak Kiai yang mempunyai cincin batu akik tersebut. Ya otomatis Herlina takut dong dan malu karena telah dilaporkan dan akan dihukum. Tanpa pikir panjang lagi, dia langsung menyiapkan tas, memasukkan sebagian baju-bajunya ke dalam tasnya untuk persiapan kabur dari pesantren itu. Singkat cerita, Herlina kabur dari pesantren itu. Dan ketika dalam perjalanan kaburnya, dia tertabrak mobil dan meninggal seketika di tempat kejadian. Pihak pesantren tidak mengetahui kalau Herlina meninggal di jalan saat kabur dari pesantren. Orang tua Herlina yang mengetahui bahwa anaknya tewas mengenaskan, sontak mereka kaget dan juga tidak rela anaknya meninggal dengan kondisi yang mengenaskan. Apalagi setelah tahu kalau anaknya meninggal karena kabur dari pesantren sebab akan dihukum karena dituduh mencuri. Tak terima anaknya yang akan dihukum hingga menyebabkan kematian, dengan diliputi rasa kecewa dan marah, orang tua Herlina kemudian nekat pergi ke dukun ilmu hitam yang sakti. Konon, dukun tersebut bisa menghidupkan arwah yang sudah meninggal untuk membalaskan dendamnya ke pihak pesantren tempat Herlina menimba ilmu. Akhirnya, dukun tersebut mengirimkan sosok yang mirip dengan Herlina ke pesantren itu, sesuai dengan transaksi harga yang telah disepakati. Jasad Herlina seolah hidup kembali dan diisi dengan arwah hantu penasaran. Sang dukun juga berpesan kepada hantu Herlina agar setiap malam Jumat Kliwon agar hantu tersebut meminum darah dengan tujuan agar sosok jin yang menyerupai Herlina itu tetap bisa hidup. Herlina ini bisa dikategorikan sebagai hantu penghisap darah. Hantu Herlina pun akhirnya hidup kembali dan dia pergi ke pesantren tempat dia menuntut ilmu agama dengan tujuan menuntut balas dendam ke pihak pesantren. Karena pihak pesantren tidak mengetahui kalau Herlina sudah tewas, mereka menerima Herlina lagi dengan catatan meminta maaf dan mau dihukum. Saat berada di kamar pesantren, teman-teman Herlina pada heran semua melihat Herlina yang begitu aneh. Tingkah lakunya berbeda sebelum dia kabur. Wajahnya pucat dan dia lebih sering diam, tidak seperti biasanya.
Teman-teman Herlina ditambah aneh lagi ketika hendak membawa sebuah koper yang isinya berbau busuk. Teman-teman Herlina curiga kalau Herlina menyimpan sesuatu berbau busuk di dalam koper tersebut. Teman-teman Herlina kaget waktu melihat koper tersebut yang isinya darah berbau busuk. Semua teman Herlina memilih diam karena takut menemukan kejanggalan tersebut. Saat malam tiba, Herlina meminta petugas atau pengurus pesantren untuk mengantarkan dirinya ke kamar mandi. Dengan alasan ia merasa ketakutan kalau harus pergi ke kamar mandi sendirian. Akan tetapi, setelah 2 jam lebih Herlina berada di dalam kamar mandi, pengurus pesantren memanggil Herlina berkali-kali. "Herlina, sudah belum? Di kamar mandinya kok lama banget?" kata pengurus pesantren sambil mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi. Tapi tidak ada sautan dari Herlina. Pengurus pesantren merasa kebingungan dan langsung mendobrak pintu WC atau pintu kamar mandi tersebut. Ketika pintu mulai terbuka, petugas pesantren pun kaget karena di dalam kamar mandi tersebut bukan Herlina, tapi sosok hantu perempuan berbaju merah bertaring dengan tertawa menyeramkan. Para petugas pesantren yang mendobrak akhirnya lari dan melaporkan kejadian tersebut ke kiai di pesantren. "Kiai, tadi saat kami mengantar Herlina ke kamar mandi, Herlina berubah menjadi hantu merah bertaring," lapor petugas pesantren. "Jangan banyak berhayal, gak mungkin ada hantu di sini," kata kiai. Awalnya kiai tersebut tidak percaya atas laporan dari petugas pesantren ini. Tapi karena petugas pesantren tersebut berusaha meyakinkan, sehingga kiai tersebut langsung memeriksanya ke kamar mandi. Atas kejadian tersebut membuat pihak pesantren akhirnya mengetahui bahwa Herlina sudah meninggal dunia. Dengan cepat, kiai tersebut langsung memburu hantu Herlina dan menangkapnya secara gaib, lalu mengurungnya di dalam botol dan dibuang oleh kiai pesantren tersebut sejauh-jauhnya. Dan kiai pun berpesan agar tidak ada satu orang pun yang boleh menemukan botol tersebut demi keamanan pesantren dan supaya tidak ada korban juga. Jujur gue sangat merinding sekali ini. Soalnya ini ceritanya malam-malam jam 12 kurang lah. Merinding banget. Oke, lanjut. Akhirnya pihak pesantren datang ke rumah orang tua Herlina setelah mendapatkan kabar kalau Herlina telah meninggal dunia karena kecelakaan, dan gara-gara orang tuanya tidak terima atas meninggalnya Herlina, sehingga menjadikannya hidup lagi dengan bantuan seorang dukun ilmu hitam. Berdasarkan sumber yang gua baca, katanya desas-desus hantu Herlina ini telah memakan korban dari pihak pengurus dan santri pesantren tersebut. Tetapi masalah percaya atau enggak itu balik lagi ke diri masing-masing sih. Nah, itu tadi kisah horor hantu Herlina yang merupakan salah satu kisah horor urban legend yang lumayan cukup dikenal oleh sebagian masyarakat, khususnya di Jawa Timur. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Di Jawa Timur, bantu yang